Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji chi-square K sampel, di mana saya akan membahas tentang penjelasan lengkapnya beserta dengan tutorial pengujiannya menggunakan software SPSS. Nah, pada video kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu uji chi-square K sampel? Yang kedua, apa statistik uji yang digunakan pada uji chi-square K sampel? Yang ketiga, syarat penggunaan uji chi-square K sampel. Dan yang keempat, tutorial uji chi-square K sampel dengan menggunakan software SPSS. Nah, apa itu uji chi-square K sampel? Uji chi-square K sampel merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Jadi kalau pada uji chi-square satu sampel kita hanya menguji satu sampel atau satu populasi, pada K sampel kita menguji lebih dari dua sampel atau dua populasi. Lebih dari dua populasi ini, 3 atau 4, 5, 6, dan seterusnya, akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa kondisi atau kategori dan akan kita lihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau hubungan pengaruh yang signifikan antara populasi-populasi tersebut. Contoh penggunaan uji chi-square K sampel adalah seseorang ingin menguji efek samping penggunaan obat terhadap usia. Efek samping yang muncul dibagi menjadi 4, yaitu tidak ada efek, pusing, mual, dan muntah. Kemudian kelompok umur dibagi atas 10-15 tahun, 16-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 tahun. Jadi 4 kelompok umur dihadapkan dengan 4 kelompok kategori. Mohon maaf, ini terdapat sedikit kesalahan penulisan ya, tidak ada efek dan tidak ada efek samping. Kemudian apa statistik uji yang digunakan? Sebenarnya ini mirip dengan statistik uji chi-square satu sampel ya, hanya saja kita menambahkan baris karena di sini populasinya lebih dari satu, di mana chi-square hitungnya itu OIJ dikurang EIJ, lalu dikuadratkan dibagi EIJ. Dengan derajat kebebasan B kurang 1 dikali K kurang 1. B di sini artinya baris, K itu artinya kolom ya, nanti dikalikan saja. Lalu untuk frekuensi harapan atau EIJ-nya dihitung dengan sigma UIJ dikali sigma UIJ per N, artinya yang baris nanti sigma baris dikali kolom, lalu dikali jumlah sampel. Lalu syarat penggunaan uji chi-square K sampel yang pertama adalah data yang digunakan bersifat kategori atau nominal. Kemudian sampel yang digunakan haruslah independen, artinya independen karena kita akan menguji statistik parametrik, kita harus memastikan bahwa pengambilan sampel ini benar-benar tepat dan jangan sampai ada sampel yang saling berhubungan satu sama lain atau diambil dengan cara yang sangat subjektif. Sebisa mungkin gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Jadi semakin besar jumlah sampel yang digunakan, maka pendekatan uji chi-square-nya akan semakin tepat. Nah, sebelum masuk ke tutorial uji chi-square K sampel dengan SPSS, mungkin saya review sedikit tentang step by step pengujiannya. Kalau teman-teman bikin nanti di penelitian atau di penyelesaian soalnya, yang pertama tentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, jangan lupa tentukan taraf signifikansi atau alfa. Saya bisa gunakan 5%. Yang ketiga, tentukan kriteria penolakan. Jadi kalau chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, artinya kita berhasil menolak 0. Kalau chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, artinya kita gagal menolak 0. Kemudian temukan nilai uji statistik dengan menggunakan statistik uji yang sudah saya sampaikan di depan. Nanti bisa diganti dengan software. Kemudian tentukan kesimpulannya seperti apa. Nah, mungkin kita langsung masuk ke soal ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan pasangan calon atau paslon dalam pilkada di sebuah kota. Berdasarkan metode penerimaan sampel, berikut hasil yang didapatkan. Jadi ada 3 kelompok umur dengan 4 pilihan paslon. Apakah kelompok umur ini memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap pilihan paslon atau ternyata sama saja gitu? Berapapun kelompok umurnya, mereka itu cenderung
tidak terdapat perbedaan yang signifikan, atau milihnya itu sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat umur ini. Oke, kita langsung aja ke softwarenya ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan data-data yang akan kita gunakan. Kita bahas yang pertama dari variabel view, kelompok umur, pilihan paslon, dan frekuensi. Kelompok umur ini skala pengukurannya nominal, kemudian pada value-nya saya kelompokkan 1 untuk umur 20-24, 2, 25-29, 3, 30-34. Kalau teman-teman datanya lebih, bisa dientrykan pada value ini ya, lalu dikasih label apa. Begitupun dengan pilihan paslon. 1 saya simbolkan dengan paslon A. Di sini bisa dirubah aja ya nanti, teman-teman sesuai dengan kondisi soal teman-teman. 2 paslon B, 3 paslon C, dan 4 paslon D. Lalu frekuensi ini untuk input data dari tiap-tiap pilihan kelompok umur dan pilihan paslon. Namun karena data totalnya yang kita gunakan adalah sangat besar, rasanya akan cukup sulit. Bukan cukup sulit sih. Pada kasus ini saya kesulitan untuk mengolahnya secara manual, karena itu saya langsung tabulasikan saja. Karena kita tabulasikan secara langsung, maka perlu diberikan penimbang ya. Kalau datanya yang digunakan oleh teman-teman adalah data mentah, tidak perlu dilakukan pemberian penimbang. Nah, karena itu saya berikan penimbang dulu, karena sudah saya berikan tabulasi sebelumnya. Data, weight cases. Nah, nanti kita akan menimbang kelompok umur dan pilihan paslon ini berdasarkan variabel frekuensi ya. Kemudian oke. Dia akan muncul pada jendela output weight by flag. Kemudian kita lanjutkan analisis kita. Pertama, pilih analyze, descriptive statistics, cross tabs. Mungkin saya masukkan dulu sesuatu. Nah, ini nanti variabel teman-teman akan dapat seperti ini dan dimasukkan ke row dan kolomnya. Kalau saya masukkan kelompok umur ke row, pilihan paslon ke kolom, nanti sesuaikan dengan soal teman-teman. Lalu pada menu statistics, aktifkan chi-square ya teman-teman. Kadang-kadang nggak aktif soalnya. Biasanya nggak aktif malah. Lalu continue. Kemudian nah, pada jendela output terdapat 3 tabel ya, 3 tabel yang dihasilkan. Ada cache processing summary atau summary dari penjumlahan dari tabel yang kita gunakan. Kemudian ada cross tab-nya atau tabulasi silang dari kelompok umur dan pilihan paslon. Kemudian ada chi-square test. Pada tabel yang pertama, kita melihat ternyata ada 500 data n-nya yang digunakan. Yang kedua, pada tabulasi silang kelompok umur dan pilihan paslon terlihat penjumlahan dari baris dan kolomnya. Ya, 200, 183, 117. Nah, cross tab ini akan sangat bermanfaat kalau teman-teman menghitung manual menggunakan statistik uji chi-square. Kemudian setelah digunakan pengujian chi-square test, maka hasilnya seperti pada tabel di bawah, di mana nilai chi-square-nya, persen chi-square ini, atau sederhananya kita sebut dengan chi-square hitung adalah 29,005. Nah, pada tabel ini kita tidak melihat chi-square tabel ya. Saya cenderung menggunakan p-value di sini pada sebelah ini. Kita lihat ada 0,0000. Nah, artinya apa? Kalau alpha atau taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, dengan p-value 0,0000 artinya p-value lebih kecil dari alpha, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita berhasil menolak 0. Artinya, perbedaan kelompok umur ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan paslon dalam pilkada di kota tersebut.
perbedaan kelompok umur ini memiliki pengaruh, karena itu mungkin nanti strategi kedepannya setiap kelompok umur ini mungkin bisa diberikan perlakuan atau jenis kampanye yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit dari saya contoh penggunaan uji chi-square K-sampel dengan menggunakan SPSS. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau mampir ke blog saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.